Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maulidiah, NIM 11, akan menjelaskan mengenai sejarah dan pelarangan riba. Riba pra-Islam. Riba sudah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat Arab pada transaksi ekonomi sebelum Islam datang. Pada saat itu, riba dipraktekkan berupa tambahan yang dikenakan kepada debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran atau si debiturnya melakukan penundaan pembayaran. Jadi, di sini riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dan kegiatan ekonomi, khususnya hutang piutang yang dilakukan secara batil dan bertentangan dengan syariat Islam. Menurut pakar sejarah ekonomi, praktik riba sudah dilakukan sejak tahun 2500 sebelum Masehi, baik dari Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Selain itu, pelarangan riba juga sudah dilakukan sebelum Islam datang. Tidak hanya Islam saja yang melarang praktek riba, akan tetapi agama lain juga melarang praktik pengambilan riba. Pada masa Yunani, sekitar abad 6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, riba sudah diberlakukan pada masa tersebut. Akan tetapi, besar kecilnya itu tergantung pada kegunaannya. Namun, pada masa Yunani kuno ini, praktik riba juga sudah dilarang. Hal tersebut digambarkan pada pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang pada peminjaman. Pernyataan tersebut diantaranya, bunga uang itu tidaklah adil. Kemudian, uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Dan meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Menurut saya setuju akan pernyataan Aristoteles tersebut. Karena dimanapun peminjaman jika dilakukan bunga, itu tidaklah adil. Karena memberatkan pada debitur. Pada masa Romawi, sekitar abad 5 sebelum Masehi hingga 4 Masehi, ada undang-undang yang memperbolehkan penduduknya mengambil riba sesuai dengan tingkat bunga yang telah ditentukan oleh hukum. Meskipun demikian, pengambilan bunga tidak dibenarkan dengan cara berbunga-bunga. Maksudnya, itu pengambilan bunganya tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh hukum. Jadi, ada batasannya dalam pengambilan bunga tersebut. Kemudian, pada tahun 342 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Genusia, kegiatan pengambilan bunga itu tidak diperbolehkan. Tetapi, pada abad 88 sebelum Masehi, pada masa Unciaria, praktek pengambilan bunga itu diperbolehkan kembali seperti semula. Pelarangan riba menurut agama Yahudi. Orang-orang Yahudi melarang adanya praktik riba. Pelarangan praktik riba itu sudah tercantum dalam kitab suci mereka. Namun, dalam pelarangan riba ini, orang-orang Yahudi hanya melarang praktek riba terhadap kaumnya sendiri. Akan tetapi, jika dengan kaum lain, orang-orang Yahudi boleh mempraktikkan riba. Kemudian, menurut agama Nasrani. Agama Nasrani ini kebalikan dari agama Yahudi, di mana kaum Nasrani melarang keras praktek riba. Larangan tersebut berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik orang itu dari Nasrani maupun non-Nasrani. Riba dalam pandangan Islam. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Islam sangat melarang keras adanya praktek riba. Dan siapapun orang yang melakukan riba atau pengambilan bunga sudah termasuk dosa besar. Pelarangan riba dalam Islam itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Tidak langsung membuat pelarangan tentang riba.
ada beberapa tahapannya. Mengapa demikian? Karena untuk membimbing mereka yang melakukan riba dengan cara yang lembut agar mereka mau meninggalkan praktek riba tersebut. Tahapan pelarangan riba. Tahap pertama yakni tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39, di mana Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah atau mendapatkan barokah dari Allah, maka ia harus menjauhi praktek riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini, tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya praktek riba. Tahap kedua, yaitu tercantum pada surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Surat An-Nisa itu menjelaskan tentang balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukan praktek riba. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa orang Yahudi itu mengharamkan riba pada kaumnya sendiri, akan tetapi menghalalkan riba untuk kaum yang lain, kaum selain Yahudi. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini juga menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi tersebut. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Tahap ketiga pada pelarangan riba tercantum pada surat Ali Imran ayat 130, di mana Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, akan tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang sudah mendarah daging dan mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu. Sedikit demi sedikit, perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya, dan lambat laun mereka akan sadar bahwa praktek riba itu dilarang dan hasilnya pun akan haram. Kemudian tahap keempat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, dan tuntas dalam pengharaman riba, baik bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut, jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Dalil tentang pelarangan riba. Yang pertama, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya
lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Jadi jadi surat Al-Baqarah ayat 275 ini sudah menegaskan tentang pengharaman riba. Kemudian yang kedua, pada surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi, dalam ayat ini itu juga menjelaskan tentang pelarangan riba. Dan apabila ingin mendapatkan keberuntungan, maka ia harus bertakwa kepada Allah. Salah satunya adalah menjauhi larangannya, yaitu menjauhi praktik riba. Dalil ketiga tentang pelarangan riba, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Ketiga surat tersebut menjelaskan tentang pelarangan praktek riba. Menurut Dr. Oni Syahroni, seluruh ulama ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Baidawi, Syafi'i, mereka sepakat bahwa hasil yang didapatkan dari praktik riba adalah haram dan tidak termasuk riba apabila terjadi utang piutang tanpa ada syarat bunga dan tanpa ada syarat benefit di dalam transaksi tersebut. Misalkan, si A meminjam uang kepada si B sebesar 10 juta. Namun di antara keduanya tidak ada perjanjian apapun dan tidak ada persyaratan apapun ketika pengembalian. Kemudian, pada saat pelunasan, si A mengembalikan sebesar 12 juta. Maka, yang 2 juta bukan termasuk riba, akan tetapi hadiah. Sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, tidak dikatakan riba apabila dalam transaksi tersebut tidak ada persyaratan apapun dan tidak ada syarat benefit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.